Assalamualaikum guys, balik lagi ke channel aku Puja DS. Hari ini di hari yang spesial ini Puja akan cerita 3 judul ya. Yang pertama adalah Raja dan Ahli Ibadah. Yang kedua orang yang tidak pernah sholat. Dan yang ketiga Abdurrahman masuk surga pelan-pelan. Penasaran kan sama ceritanya? Tanpa berlama-lama, let's get it! Oke, raja dan ahli ibadah. Ada seorang laki-laki yang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Raja yang berkuasa pada masa itu sangat mengagumi si ahli ibadah. Ia memanggil ahli ibadah itu ke istananya. "Aku mengagumimu sebagai ahli ibadah yang tiada tandingannya," kata raja. "Maukah engkau menjadi pendampingku? Aku memerlukan nasihat-nasihatmu untuk memerintah rakyatku." "Aku bersedia, tuanku, tetapi ada satu syarat yang harus tuanku penuhi," jawab ahli ibadah itu. "Apakah itu syaratnya?" "Saya mengajukan sebuah pertanyaan kepada tuanku. Katakanlah, bagaimana seandainya saya bermain-main dengan putri tuanku di hadapan tuanku?" Raja murka mendengar pertanyaan itu. "Beraninya kau mengganggu anakku di depan mataku?" seru raja. "Pergi kau dari sini." Ahli ibadah itu pun tersenyum. "Aku mempunyai Tuhan yang Maha Pemurah," katanya. "Sekalipun setiap hari aku berbuat dosa 70 kali, Dia tidak akan marah padaku, tidak akan mengusirku. Rezeki yang diberikannya kepadaku juga tidak akan dikurangi sedikit pun. Apa yang terjadi dengan tuanku? Aku belum berbuat salah, baru saja mengatakan hendak bermain-main dengan putri tuanku. Tuanku sudah marah-marah sejadinya. Aku tidak mau berpaling dari Tuhanku yang pemaaf untuk bersama tuanku yang pemarah." Ahli ibadah itu pun pergi, tidak mau mendampingi raja yang pemarah. Ia akan terus beribadah kepada Tuhan yang pemurah, Tuhan yang mengampuni semua dosa manusia kecuali dosa syirik, yaitu dosa yang dilakukan oleh manusia untuk menyekutukan Allah dengan menyembah apa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Walaupun singkat, tapi kita bisa ngambil hikmahnya ya. Cerita kedua berjudul Orang yang Tidak Pernah Sholat. Seorang anak laki-laki mendatangi Rasulullah. Ia menangis terseduh-seduh. "Mengapa engkau menangis, nak?" tanya Rasulullah. "Ya Rasulullah, ayah saya meninggal dunia. Tidak ada yang mau melayat dan mengurus jenazahnya," jawab anak itu di sela-sela isak tangisnya. Rasulullah memanggil Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, para sahabatnya. "Datanglah kalian melayat jenazah itu," kata Rasulullah kepada dua orang sahabat itu. Abu Bakar dan Umar segera berangkat melayat. Tidak lama kemudian mereka kembali. "Ya Rasulullah," kata Abu Bakar, "jenazah orang itu berubah menjadi babi hutan." Begitulah yang dilihat Abu Bakar dan Umar. Jenazah orang yang meninggal itu berubah menjadi seekor babi hutan. Pantaslah orang-orang tidak mau melayatnya. Rasulullah kemudian pergi ke rumah orang yang meninggal itu. Abu Bakar dan Umar ikut serta. Di sana Rasulullah berdoa agar Allah berkenan mengubah babi hutan itu kembali menjadi jenazah manusia. Doa Rasulullah pun dikabulkan. Babi hutan itu pun kembali menjadi manusia. Rasulullah dan para sahabat kemudian menyolatkan jenazah itu bersama para sahabat lainnya. Jenazah dibawa ke kuburan. Ketika akan dikubur, jenazah itu kembali menjadi babi hutan. Rasulullah menghampiri anak lelaki yang ayahnya meninggal itu. "Apa yang dilakukan ayahmu semasa hidupnya sampai begini, nak?" tanya Rasulullah kepada anak itu. "Ayah saya tidak pernah mengerjakan sholat selama hidupnya," jawab anak itu. Rasulullah pun mengangguk-angguk. Para sahabat teriak tersendiri. Beginilah akibatnya orang yang tidak pernah melakukan sholat selama hidupnya. Ia akan menjadi babi hutan pada hari kiamat. Dalam wujud babi hutan, orang itu pun dikubur.
dalam wujud babi hutan, orang itu pun dikuburkan. Masya Allah. Wallahu alam. Cerita ketiga berjudul Abdurrahman masuk surga pelan-pelan. Sebuah kafilah memasuki kota Madinah. Kafilah adalah rombongan orang yang mengarungi padang pasir dengan kendaraan unta. Kafilah itu terdiri dari 700 ekor unta bermuatan penuh barang dagangan dari Syam. Pemilik kafilah itu bernama Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Rasulullah. Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, mendengar keributan ketika kafilah itu memasuki kota Madinah. Pada saat Rasulullah sudah wafat, kedatangan kafilah besar itu sangat menggemparkan Madinah. "Ada apa?" tanya Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kepada seseorang. "Kafilah Abdurrahman bin Auf datang dari Syam," jawab orang itu. Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pun termenung. Beliau teringat akan ucapan Rasulullah tentang Abdurrahman bin Auf ini. "Kulihat Abdurrahman bin Auf memasuki surga pelan-pelan," kata Rasulullah dahulu ketika beliau masih hidup. Rasulullah mengatakan begitu karena beliau diberi penglihatan gaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bisa melihat hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ini salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Aku teringat akan ucapan Rasulullah tentang Abdurrahman bin Auf ini. Kumam Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. "Ya Ummu Mukminin, saya juga pernah mendengar Rasulullah bersabda tentang Abdurrahman bin Auf," kata orang yang berbicara dengan Ummu Mukminin itu. Orang itu kemudian menemui Abdurrahman bin Auf. Para sahabat yang melihat rombongan kafilah itu pun teringat akan ucapan Rasulullah. Mereka menemui Abdurrahman bin Auf. "Ya Abdurrahman, ingatkah engkau tentang ucapan Rasulullah dulu?" tanya salah seorang sahabat. "Ummu Mukminin baru saja mengatakan hal itu," kata orang yang baru bertemu dengan Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. "Apa kata Ummu Mukminin?" tanya Abdurrahman bin Auf. "Mengenai ucapan Rasulullah tentang engkau," kata orang itu. "Ucapan yang mana?" "Rasulullah sering bersabda kepadaku, 'Kau akan memasuki surga dengan pelan-pelan.'" Abdurrahman bin Auf pun terperanjat. Ya, dia pernah mendengar Rasulullah mengucapkan kata-kata itu. Abdurrahman seorang muslim yang taat, telah banyak jasanya terhadap agama. Ia selalu mendampingi Rasulullah dalam peperangan-peperangan yang dihadapi kaum muslimin melawan kaum musyrikin. Mengapa kelak ia masuk surga pelan-pelan, tidak cepat dan langsung saja? "Aku kurang beramal," kata Abdurrahman bin Auf kepada dirinya sendiri. Abdurrahman segera menjumpai Ummul Mukminin Aisyah. "Ya Ummul Mukminin, aku berterima kasih Anda telah mengingatkan aku tentang sabda Rasulullah," katanya. "Sekarang saya mohon Anda menjadi saksi. Saya akan menyerahkan kafilah saya berikut semua muatannya untuk saya amalkan di jalan Allah." Abdurrahman lalu membagikan kafilah dan muatannya kepada fakir miskin. Unta dan barang dagangannya yang dibawa kafilah itu seluruhnya dibagi-bagikan. Sebenarnya Abdurrahman ini orang yang sangat dermawan. Ia gemar beramal, tidak pernah menyumbangkan 500 ekor kuda untuk kelengkapan tentara muslim. Ia pernah pula menyediakan 1.500 ekor unta untuk keperluan itu. Pada suatu hari ia menjual tanahnya seharga 40.000 dinar. Keuntungan dari penjualan tanah itu dibagikannya kepada semua orang. Ia berkeliling seharian membagi-bagikan uang itu kepada penduduk Madinah. Abdurrahman tidak jatuh miskin karena hartanya diamalkan. Ia malah bertambah kaya. Menjelang ajal ia membagikan 5.000 dinar kepada kaum muslimin yang ikut perang dalam perang Badar. Wallahu alam. Oke, selesai guys. Maaf ya. Temponya agak sedikit cepat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya ya dari 3 cerita tadi ya guys. Oke, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya guys. Jika kamu menyukai video ini jangan lupa like, subscribe, and comment guys. Salah satunya juga boleh. Terima kasih sudah mendengarkan. Puja sudahi dengan assalamualaikum.